Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek dulu lah, siapin kecekan dulu. Balik lagi di podcast fenomenal, podcast yang banyak musuhnya atau bukan banyak musuhnya sih, maksudnya musuhnya Banyak dari fansnya. banyak fansnya, musuhnya kita. dari ini maksudnya yang Penyebar hoax. hoax, penyebar hoax. Nah itu tuh musuh kita tuh. Podcast viral tapi hoax. Seperti biasa, nggak mungkin saya sendiri siaran dari sore hari ini. Buat yang menonton bisa dicari di YouTube official iNews, dan yang mau lagi di perjalanan bisa mendengarkannya di Radio Trijaya MSI 104.6 FM. Oke, biasa kita kenalin dulu nih untuk pendamping saya. Hari ini ada biasa seperti Mas Asnil, Mbak Mani Amri, pemeriksa fakta profesional. Apa kabar Mas? Baik, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tidur udah mulai baik, udah mulai baik dong. Kita akan gitu. Menang. Apa nih? Calon kita menang. Apa, calon juara dunia. Apa? Prancis dong. Wah, Prancis. Ketemu apa? Saya sekarang di 4 besar jagoin Spanyol. Ayo kita lihat nanti. Ayo kita adu nih. Nanti dini hari ya, dia Spanyol ketemu Prancis di semifinal pertama. Sanil? Ya. Senang sekali. Mau langsung aja mau bahas yang lain dulu nih kita nih. Terserah. Yang lagi rame-rame soal apa? Dua lembaga hukum kita lagi sih ya. Mungkin sama-sama niat baik untuk memberantas korupsi di segala lini lah istilahnya, model ini yang niat yang baik ya. Niat yang niatnya. baik. Kan dia apa-apa semua niat dulu yang penting. Ini kayaknya host ini luar biasa. Biasa di luar. Tahu di dalam kan niatnya baik, berarti kan kita tahu biasanya niatnya baik, tapi kan ada apinya biasa itu. Kejaksaan memberantas korupsi ya. Oke. Kepolisian juga ada tugasnya memberantas korupsi yang lembaga baru ya, apa tuh Korpitkor itu ya. Ntar kita lihat. Itu bakal ada salah satu materi yang yang bakal kita debang. Kortas Tipitkor. Nah, lembaga itu baru. Saya baca-baca lembaga itu baru ya di Polri. di era akhir-akhir Pak Jokowi ya. Di disahinnya lah untuk salah satu lini serang untuk memberantas sarang-sarang korupsi di tanah air. Selain KPK, Kejaksaan, sekarang Polri juga lebih ada lembaga yang fokus untuk membasmi korupsi. Yes. Hari ini kita akan mendebang 5 narasi, saya sebutnya narasi liar yang belum tentu kebenarannya, belum tentu fakta, tapi udah kadung viral nih di masyarakat. Yang pertama soal Polri batal tetapkan Jampitsus Febri yang emang lagi hot topik dalam seminggu terakhir. X sih sekarang udah X. Febri siapa nih? Nanti Febri Adriansyah. Oke. Karena sih udah X ya, karena udah mundur atau disuruh mundur lah. Ya. Terus yang kedua ada lagi ramai juga nih soal Indonesia punya bahan bakar minyak sendiri ya. Itu bisa dari kelapa sawit ya kalau nggak salah. Terus ada yang ketiga, Kemenhub buka wacana pungut pajak buat sepeda. Loh, apapun dipajakin sekarang. Keempat, ada 4 dan 5 ada materi soal Piala Dunia. Mumpung Piala Dunia masih hype-nya lagi masih tinggi lah. Ya. Mau masuk fase. Bener, karena Prancis mau menang. Prancis. Alergi banget. Enggak, kita harus akuin emang Prancis salah satu Iya, kandidat juara. kan. Menurut gua kalau bisa yang bisa menghentikan dominasi Prancis, Spanyol. Kalau Prancis Ini bajunya udah biru kan Prancis kan? saya merah, Matador walaupun Garuda di dada. Tetap Garuda di dada. Garuda di dada. Kacau. Garuda di dadaku. Iya. 2030 Mas ikut nih. 2085. 2030. Oh, 2030. Kalau pesertanya nambah 64. Ya, oke. Kan mau ditambahin lagi sama Presiden FIFA pesertanya. Jadi banyak. Banyak lagi tim-tim aneh tuh selain KPPRD. Jadi 64 ya nanti.
Ada Indonesia ntar. Amin. Doain aja 2030. 15 tahun lagi setelah itu. Kita mau bahas bola apa membahas apa? Oh iya. Bridgingnya nggak apa-apa. Piala dunia. Minggu ini terakhir. Minggu depan baru kita bahas tentang Piala Dunia. Karena apa sekarang? Orang Piala Dunia masih. Iya, mana nongkrong? Mau ada ribut-ribut bola semua. Mau ada ribut-ribut korupsi. Di sana tetap aja rakyat kita mah sepak bola yang utama. Sekarang dapat saingan ya. Ya. Karena masalah Febri, Polri, jadi rame. Bolanya ditinggal. Oh gitu. Bukannya tetap Kalau siang bicara Febri, malam bola. Ya kali aja di tempat nobar bahas itu. Oke, kita mulai. Lanjut yang pertama. Operator ganti. Ini dia. Yang lagi hot-hotnya dan belum ada juga tersangka yang nyetapin kan? Baru. Iya. Alat bukti udah diambil. Keliling-keliling ke ruko, ke rumah, tapi belum ada tersangkanya kan? Ya. Oke, stop kita dulu. Ya, pas stop. Ya, stop. Hoax atau fakta? Polri batal tetapkan Jampitsus. Sekarang sudah ex Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Jadi Polri ngebatalin. Hoax maksudnya. Oke. Kenapa tuh? Karena hoax? Kepolisian setelah ya mungkin ada, walaupun ada jeda waktu ya. Setelah ada jeda waktu, hasil penyitaan 74 kg emas di rumah Sentul. Awalnya disebut rumah Sentul. Rumah Sentul, bukan rumah siapa gitu. Bukan rumah Febri ataupun Jampitsus yang saat itu menjabat. Nah, saat itu kepolisian belum menetapkan tersangka. Selang berapa jam setelah ada barang bukti, rumahnya itu juga sudah ada foto bingkai foto keluarga dari Jampitsus, tetapi Polri rupanya hati-hati ya untuk menetapkan tersangka. Enggak seperti tangkap tangan di tayangan salah satu televisi, kalau malam itu tangkap tangan langsung tersangka langsung kan tangkap gitu ya, bahwa diperiksa berapa jam langsung dirilis kan tersangkanya. Nah, ini enggak gitu ya. Berbeda. Rakyat menyaksikan ternyata tayangan ketika polisi nangkap tangan pencuri-pencuri atau apalah gitu di acara malam itu di polisi biasanya ada, itu nggak berlaku untuk kasus ini. Sepertinya polisi hati-hati. Dan di situ sudah ada rekaman yang banyak beredar, ada foto keluarga dan juga kemudian diakui juga oleh Febri itu adalah rumah dia gitu ya. Nah, kemudian waktu itu muncullah kabar polisi dinyatakan batal. Nah, kabar ini beredar di tanggal 11 Juli dan kita tahu selang 1 hari atau beberapa waktu setelah penangkapan itu kemudian Jampitsus waktu itu kompers. Nah, setelah itu baru kemudian Polri menyatakan yang bersangkutan dijadikan tersangka. Emang udah ya tersangkanya? Tersangka. Udah tersangka. Dan nggak tahu nih sekarang apakah ditangkap, karena ramai di perdebatan kan. Nah, ternyata belum ada berita informasi tersangka ini ditangkap. Ramai juga di media sosial. Tersangka lain pada ditangkap, kok ini nggak ditangkap. Begitu Furqan. Jadi faktanya adalah Polri sudah menyatakan Febri ini tersangka. Tersangka, cuma memang belum diamankan atau ditahan. Ditahan. Belum ada kabar ditahan ataupun yang bersangkutan sudah diperiksa, dipanggil gitu kan. Nah, yang ada adalah kasus di kepolisian ini diserahkan ke Kejagung. Kemudian itu Menteri Koordinator Hukum yang ngomong. Ayo coba. Ayo, banyak menteri kan. Ayo. Yusril sama Hendra. Jeruk makan jeruk, ini kasus di Kejaksaan Agung, yang nangani juga Kejaksaan Agung. Nah, skeptis lah banyak orang gitu ya. Banyak yang kemudian bahkan Mahfud MD juga bicara. Terkait kasus ini. Kalau mau dilimpahin ke yang independen, wasit ini KPK. Mahfud MD bilang ini enggak prosedural, enggak ada aturannya gitu ya. Enggak ada tautan regulasi yang membenarkan itu. Harus ke kejaksaan, dilimpahin harus ke kejaksaan ya. Karena kepolisian bisa melanjutkannya gitu ya. Kenapa kemudian harus diserahkan ke kejaksaan?
Begitu Furkon. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, pasca itu tadi pagi itu Iya, rame tuh baru surat lagi. surat dari Kejaksaan Agung soal menghentikan Kan Kejati-Jati Kejati supaya seluruh tidak di melakukan Indonesia. pemeriksaan MBG, kasus MBG. Iya. Nah, ada urutannya kan, jadi panjang nih kayaknya. Benang merahnya Ya. iya. Cuman balik lagi ke substansi Iya. hoax yang beredar, kita menemukan tidak ada fakta yang menyatakan Polri membatalkan status tersangka Febri Ardiansyah. Jadi kasus ini Febri sudah dinyatakan tersangka, tapi kasusnya sudah tidak lagi di kepolisian, tetapi diserahkan ke kejaksaan. Nah, update-nya gimana? Ya kita tunggu di kejaksaan. Ini narasi yang mirip kayak gini cuma dia doang yang bikin apa ada yang lain-lain, Mas? Ini beredar di Instagram, Facebook. Di Facebook, Di Facebook. ada tiga konten yang aku temukan di Facebook. Host Furkon dari tiga konten ini itu reactionnya luar biasa. Jadi memang konten ini itu memikat banyak reaction karena Banyak yang percaya. orang kaget gitu loh ketika seorang penegak hukum yang menangani kasus korupsi tertangkap uang dan emas yang begitu banyak di rumahnya gitu. Dan kasusnya menjadi rame. Dan Nah, ini banyak reaksi. ya istilahnya masih kurang bukti apalagi gitu ya. Udah buktinya udah udah diamanin, dirilis. Mungkin untuk menahannya perlu penyidikan lebih dalam gitu, Ali Mas ya. Tapi yang menyelidiki lebih dalam ini siapa? Balik lagi ke situ. Ya kan ya Iya, kasusnya di penting. Kejagung, yang memeriksa yang- Kejagung iya. nantinya. Itu gimana terus? Ya jadi pertanyaan kenapa Publik ya? publik berhak dong bertanya-tanya. Kecuali kemudian yang memeriksa adalah kejaksaan ini diperiksa oleh KPK atau sebaliknya gitu kan. Iya net ya kalau mau ngomong Ini udah benar kepolisian dulu sebelumnya. Lo kok dilimpahkan ke kejaksaan? Saya bingung. Iya. Ya jadi apa namanya? Ya jadi orang skeptis ya ada apa di belakangnya. Kalaupun memang mau dilimpahin kan mungkin kayak yang lebih ada wasitnya tengah ya KPK. KPK mungkin ini mungkin untuk untuk nanganin kasus ini bisa lebih independen, nggak berat ke sisi polisi, ya berat ke kejaksaan karena ada ex pimpinan mereka kan yang jadi tersangka utamanya. Ya masa mantan anak buahnya meriksa Iya. Dan memaksa mantan komandan ya gitu kan jadi rada-rada gimana gitu ya. Jadi memang ini komennya banyak yang ya negatif ya. Iya. Atur aja sandiwara itu, kami rakyat kecil nonton saja. Nah, seperti itulah. Ya juga seiring berita ini ramai kan dalam beberapa hari terakhir muncul juga rumor kan soal nyata Febri ini kabur ke luar negeri, udah ada tanda-tandanya kayak apa namanya? Ada beberapa orang-orang pemberitaan ya. dekatnya udah ada di bandara untuk kabur ke luar negeri. Ya itu masih sebatas rumor yang beredar. Nah, jadi sejauh ini faktanya memang nggak ada Polri membatalkan penetapan ex Jampitsus Febri sebagai tersangka. Yang ada kasusnya aja dilimpahkan atau diserahkan untuk ditangani sama kejaksaan sendiri ya, Kejagung ya. Kalau Dimana- lihat penetapan tersangkanya Febri ini, FA ini diduga melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara Asabri dan tidak pidana korupsi lainnya. Jadi tidak satu ini. Yang ramai kan ada tiga kasus ya. Ya, 3 kasus ini. Asabri. Terus apa? TPPU apa tuh? Ayo. Lupa dia. tuh. Kemudian Batu bara. batubara yang soal listrik Sumatera kan. Ya, yang blackout. Blackout. Satu lagi tuh apa, Mas? Ayo. Ya itulah. Kadang saking kebanyakan sampai pusing kita ya. Dan lain-lainnya kan. Makanya disebut dan lainnya gitu. Iya.
Mana tahu ada dari 3 Nggak satu, ditemukan lagi nggak indikasi satu, lain. dan polisi saat itu nggak satu tempat yang 12 kafe ya? yang ada ya 12-an ya 12 nggak salah. Oh, satu lagi Krakatau Steel. Oh yang di Cilegon. Ya, TPPU Tata Kelola Batubara, kemudian PT Asabri dan Krakatau Steel. Itu yang diumumkan oleh Mabes Polri pada tanggal 11 Juli lalu, dan setelah diumumin muncullah hoax ini. Muncullah hoax ini. Ntar juga dia nyari apa namanya? Iya. Paket ya. Dari Ngambil cantolan isu Peak-nya. sehingga dia dapat panen reaction dan panen banyak komentar. emang ya situ Mas. Iya, banyak Ribuan. ini. Share-nya. Yang share ada, yang komen itu ada 65. 65 Lumayan komentar, lagi, yang reaction puluhan juga. Sudah ditonton 24.000 tayangan. Ini dari satu akun. Ada 3 akun yang kemudian menduplikasi informasi ini. Dan mereka memakai akun yang seolah-olah itu dia adalah berita. Jadi ini yang mengkhawatirkan ya. Itu yang portal berita itu namanya? Iya, portal berita ini. Portal berita. Ya iya, namanya aja kayak nama resmi. Dia menyebut portal berita dan desainnya seperti breaking news ala-ala gitu kan, dan ini yang membuat khawatir. Ya, kita sebagai pelaku Jurnalistik. jurnalis, ya orang yang terlibat di dalam memproduksi informasi jurnalistik, ini meresahkan karena mereka mengklaim sebagai berita gitu kan. Sementara ini adalah hoax yang sudah kita verifikasi, tidak ada cantolan informasi, akurasinya juga nggak ada. Begitu, Bang Furkan. Oke, ya kita berharap aja kasus ini menurut saya sejauh ini mungkin ya kasus terbesar ya di sampai tengah tahun ini nih. Saya nggak suka dengan pemilik akunnya juga nih. Apa tuh dia? Dia memprediksi juga di portalnya Spanyol, Itu 3-0 menang Prancis. Prancis sama Spanyol 3-0. Itu berarti bener dong, senang dong berarti dong. Oh iya, senang makanya. Prediksi dia bener. Tapi dia memprediksi sebelum kejadian ini kan nggak enak sama kamu maksudnya. Jadi si pemilik akun ini itu bilang Prancis menang 3-0 lawan Spanyol. Padahal kan main aja belum. Iya. Merasa jadi cenayang Ya dia. bisa jadi 4 kan. Tol 5 Iya, gitu ya. harusnya. Oh, iya. Nah itu jadi akun ini memang memproduksi informasi yang cenayang tadi ya. Dia memprediksi sebelum kejadian ini. Oke. Jadi apa namanya, narasi yang pertama ini soal Polri batal tetapkan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi itu hoax. Hoax. Senang banget. Tapi kalau Prancis mau sama menang Spanyol malam. menang Prancis. Lah Furia Roja. Kita lihat aja nanti. malam kita nih. Sampai subuh lagi. Kalau aku tidur aja karena udah tahu Prancis menang. Ya. Kalau yang masih ragu silakan nonton. Prancis. Kenapa enggak Argentina? Hah? Beda. Kita lihat nanti.